Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwin. Hari ini saya ingin berbagi topik mengenai ketika saya terpapar COVID-19. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini seputar dunia teknologi dan informasi-informasi yang pasti bermanfaat untuk Anda. Ciri-cirinya dimulai dari hari pertama, tepatnya tanggal 29 Agustus. Jadi diawali dari batuk biasa, tetapi agak sore menuju malam mulai demam dan sakit kepala. Tanggal 29 Agustus. Memasuki tanggal 30 Agustus, sakit kepala semakin terasa sampai kepada saraf. Jadi saraf kepala saya bagian kanan itu terasa tertarik gitu. Jadi mau batuk, mau napas, baring ke kiri ke kanan itu terasa kali sarafnya. Dan penciuman pun mulai perlahan-lahan hilang. Pas di tengah malam, demam saya semakin panas. Hanya saja, waktu itu saya belum mengukur berapa suhu saya. Terakhir, karena muncul kekhawatiran, tanggal 31 Agustus rencananya mau PCR, tetapi karena saya masih bisa mencium minyak angin, jadi masih diabaikan. Saya menganggap ini masih sakit biasa, demam biasa. Jadi saya konsumsi obat demam. Tepatnya tanggal 31 Agustus, ternyata penciuman dan pengecapan hilang total. Mulai terasa mual dan muntah. Tengah malam, demam pun kumat kembali dan terakhir saya mengukur SpO2 ini masih normal di angka 97. Saturasi oksigen ya. Karena penciuman dan pengecapan udah hilang, itu kan ciri-ciri dari COVID-19. Oleh karenanya, saya mulai melakukan PCR tanggal 1 September. Dan di hari itu, pas bangun tidur, saya mengecek SpO2 saya ternyata udah di angka 92. Lalu, setelah sarapan, pelan-pelan naik jadi 97. Jadi, kekhawatiran pun hilang. Akan tapi saya mulai yakin bahwasanya saya terpapar COVID-19. Terasa sama persis kayak gejala tipus. Setiap sore, memasuki sore, merasa lelah, asyik mau tidur, keringat tiada henti, dan mata tidak sanggup untuk melihat komputer terlalu lama. Ya, itu memang ciri-ciri yang normal ya kalau orang sedang sakit. Dan hidung pun semakin mampet rasanya. Bahkan pendengaran pun rasanya seperti berkurang karena efek dari hidung ya. Kemudian di tanggal 2 September hasil PCR pun udah keluar. Jadi saya terkena COVID-19 dengan positif, kalau nggak salah CT value 19. Dengan angka tersebut itu merupakan tanda arti bahwasannya virus itu mudah menyebar. Oleh karenanya saya mulai melakukan isolasi mandiri. Tepatnya 2 September, bangun tidur saya mulai merasa enakan. Jadi saya masih merasa oke lah ini COVID harusnya bisa pelan-pelan sembuh. Tetapi mulai memasuki siang, mulai diare sampai malam. Tanggal 3 September saya mulai merasa lemas. Memasuki 4 September, batuk saya lebih agresif lagi dan perut pun semakin mulas dan diare kembali. Sebenarnya sampai hari ini pun diare itu masih terasa ya efeknya. Tetapi saya rasa itu udah nggak jadi masalah karena setelah cek PCR pun udah hasilnya negatif. Di tanggal 4 September, oh ini tadi ya, batuk agresif, perut mulas. Di 5 September, diare lagi, sakit kepala, sangat sakit, dan terasa lemas. Malam ya saya merasa insomnia, jadi susah kali tidur. Sampai pukul 3 pagi saya masih semangat. Jadi ya dengan kondisi lagi terpapar pun muncul ya perasaan pesimis, perasaan takut, kemudian mulai apa ya, ragu apakah bisa sembuh atau tidak. Tetapi saya yakin 14 hari setelahnya itu pasti nggak kenapa-napa lagi. Ini di hari ke-8. Hari ke-9, batuk semakin parah. Ini yang mulai puncak. Jadi kalau ngomong sedikit, saya bisa batuk sampai 30 menit. 7 September, ini batuk mulai mereda. Dan di 11 September, maksud saya 8 September, penciuman dan pengecap mulai kembali normal. Dan saya sering lapar, hanya saja batuk itu belum mereda. 9 September, saya mulai capek.
asik mau tidur aja. Dan 10 September, karena ragu pengecekan ke dokter, dan diminta karena batuk yang terus-menerus, sehingga diminta masuk ke rumah sakit. Nah, pas 10 September langsung dilakukan ronsen, ternyata paru-paru saya mulai ada bercak putih. Jadi sebenarnya beruntung ya, lakukan ronsen di rumah sakit. Jadi dari tanggal 10 selama 7 hari, berarti sampai 17 September, Om Namera di rumah sakit, di infus antivirus. Jadi dari diskusi saya bersama dokter ya, ternyata kata dokter, dari jurnal yang ada sekarang ini, jurnal penelitian, dikatakan infus sehari cukup 1 kali. Dan di sanalah langsung dimasukin obat antivirusnya. Jadi sehari cuma 1 kali. Akan tapi karena saya bingung kenapa ada bercak putih, padahal saturasi oksigen saya bagus. Ternyata cara kerjanya adalah saturasi oksigen yang bagus itu normal. Itu kan dari tangan ya, kita ngecek dari jari kita. Ketika suplai oksigen di paru-paru berkurang, itu masih didukung, disupport oleh jantung. Nah, ketika jantung udah mulai merasa lemah, nah di sanalah baru terasa sesak dan saturasi oksigen akan menurun. Nah, itu hasil diskusi saya bersama dokter. Ada 3 poin penting yang butuh kita perhatikan kalau mulai melihat ada tanda-tanda terpapar COVID. Yang pertama adalah lakukan pemeriksaan saturasi oksigen. Jadi kalau di angka 95 sampai 100, ini masih dalam kondisi baik. Kalau 93 sampai 94, Anda perlu berbaling untuk meningkatkan kadar oksigen. Di bawah 92, Anda perlu ke rumah sakit. Dan di bawah 80, Anda sudah harus menggunakan ventilator. Poin penting yang kedua adalah CT value. CT value yang tinggi berarti konsentrasi virus di dalam tubuh itu sudah lebih rendah. Jadi kemampuan menyebar lebih rendah. Nilai CT yang lebih rendah berarti kemungkinan lebih besar bagi virus untuk menyebabkan infeksi dan menular. Adapun kalau batasan CT value itu di bawah 35 sampai 40. Ini yang normal ya. Maksudnya di antara 35 sampai 40. Kalau waktu itu CT value saya itu 19. Jadi catatan penting panduan di atas itu harus dilakukan dengan memperhatikan gejala klinis. Jadi saya ini bukan background dokter, saya background IT karena saya sempat terpapar COVID, jadi saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian. Meski pasien berangsur pulih dari COVID-19 dengan CT value yang telah tinggi, gejala klinis tetap harus diperhatikan seperti demam, batuk, diare, atau tidak mampu bernapas. Diukur dari jumlah tarikan napas dalam 1 menit, yaitu di bawah 18 sampai 20 kali tarikan napas per menit. Hal penting yang ketiga adalah D-dimer, ini untuk mengecek kekentalan darah. Yang normal itu adalah 0 sampai 500. Demikian sharing saya mengenai ketika saya terpapar COVID. Semoga bermanfaat dan stay tune terus di YouTube channel saya. Saya Darwin, terima kasih.